Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, virus penyebab gangguan pernapasan yang dinamakan Middle East Respiratory Syndrome atau MERS tengah marak di Arab Saudi. Virus ini bisa menyebabkan penderitanya meninggal dunia, terutama mereka yang melaksanakan umroh dan para TKI di Arab Saudi. Karenanya kenali gejalanya untuk menghindari penyakit ini. Saudi umabot na rin sa 4 ang sejumlah orang Indonesia sudah meninggal dunia akibat virus MERS yang berasal dari Arab Saudi. Kebetulan orang Indonesia yang meninggal dunia setelah pulang dari beribadah umroh. Ada beberapa gejala umum yang ditimbulkan virus MERS, antara lain flu, demam, dan batuk yang juga disertai dengan kesulitan bernapas. Sedangkan cara penularannya ada 3, yakni penularan langsung melalui cairan penderita yang batuk atau bersin, penularan tidak langsung melalui sentuhan benda-benda yang terkontaminasi virus, serta kontak langsung dengan penderita. Meskipun sudah menyebabkan banyak korban tewas dan penelitian terus dilakukan terhadap fenomena penyakit ini, namun belum diketahui pasti bagaimana manusia bisa terinfeksi virus ini. Untuk menghindari virus MERS itu ada beberapa langkah-langkah pencegahan yang dapat diperhatikan. Yang utama adalah rutin mencuci tangan menggunakan sabun antiseptik, mempraktikkan etika batuk dan bersin yang baik dengan menutup mulut dan hidung dengan tangan, menghindari kontak dengan orang-orang sakit. Selain itu, segeralah mendatangi fasilitas pelayanan kesehatan apabila mengalami gejala demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Gunakan selalu masker saat berada di tempat-tempat umum dan keramaian, terutama saat melaksanakan ibadah umroh. Tim Liputan, JAK TV. Ya, ancaman penyakit MERS sudah sampai di Indonesia. Setidaknya sudah ada beberapa warga negara Indonesia yang diduga terjangkit virus MERS ini. Apalagi jemaah umroh yang berangkat ke Tanah Suci jumlahnya meningkat. Seperti tahun 2013 data menyatakan bahwa ada sekitar 1 juta jamaah yang berangkat umroh pada tahun 2013. Dan juga belum terhitung lagi masih adanya TKI yang berada di sana. Lalu bagaimanakah sebetulnya untuk penanganan penyakit ini dan juga untuk mewaspadainya? Kami akan berbincang bersama dengan 2 narasumber kita pada malam hari ini. Di samping saya adalah dengan Bapak Slamet Effendi Yusuf. Beliau adalah Ketua Komisi Pengawas Haji Indonesia. Assalamualaikum Pak Slamet Effendi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami. Kan juga dengan Bapak Dr. N. Nazar. Beliau adalah Ketua Badan Hukum dan Perlindungan dari Ikatan Dokter Indonesia. Selamat malam, Dok. Terima kasih bersama kami. Dan silakan nanti jika Anda ingin bersama kami menelpon kami di nomor telepon kami 02151551111. Baik, Pak Slamet Effendi, kemarin dari sejumlah pantauan tim liputan kami ke sejumlah biro penyelenggara umroh, mereka mengatakan belum ada sosialisasi terkait dengan adanya virus MERS ini, dan bahkan juga tidak ada larangan yang jelas begitu dari pemerintah berkaitan dengan adanya ancaman virus MERS. Tanggapan Pak Slamet Effendi? Iya, saya kira ini sebuah persoalan yang atau keadaan yang serius. Jadi kita tidak bisa melakukan langkah-langkah atau kebijakan atau tindakan dalam business as usual. Tidak bisa. Ini harus dipandang sebagai hal yang luar biasa. Oleh karena di Saudi sendiri konon sudah sampai 126 orang meninggal karena ini, yang dari berbagai warga negara yang tersebar di seluruh dunia. Tapi kebanyakan mereka adalah untuk sekarang adalah berkaitan dengan kegiatan umroh. Di masa yang akan datang kita sebentar lagi juga akan memasuki musim haji, musim haji yang kurang lebih 170.000 orang akan juga berangkat ke sana. Oleh karena itu, informasi tentang MERS ini harus betul-betul dilakukan oleh pemerintah secara serius. Dalam hal ini, tentu ada 2 kementerian yang vital untuk melakukan.
Yang pertama adalah Kementerian Agama sendiri, sehubungan kebijakan tentang umroh ya, tentang haji itu adalah di Kementerian Agama. Tapi Kementerian Kesehatan juga sangat penting, oleh karena kesehatan baik yang berkaitan dengan haji terutama adalah berada di Kementerian Kesehatan. Tetapi tentu saja berkaitan penyelenggaraan umroh itu memang tidak ada pendampingan secara khusus, kecuali mungkin jamaahnya ada lebih dari 100 orang. Maka dengan demikian harus ada kebijakan yang lebih khusus tentang hal ini. Jadi kita tidak bisa membiarkan hal ini berjalan sebagaimana biasa. Nah, seperti yang sekarang kita dengar, sebenarnya kami lihat Kementerian Kesehatan melalui direktur yang bertugas untuk persoalan ini, lalu Dirjen Haji juga terus melakukan pemantauan. Tapi saya melihat bahwa ketika melihat berita-berita tentang hal ini, seringkali ada penjelasan-penjelasan yang sifatnya apologis, bahwa itu sudah penduduk sana, sudah lama di sana, atau sebenarnya tidak ada langkah nyata begitu ya. Sebenarnya berita itu harus diterima sebagai satu warning, kewaspadaan begitu ya. Ya, warning yang sangat harus kita perhatikan. Artinya pemerintah dibilang lambat begitu ya Pak untuk menangani kasus seperti ini, untuk mencegah tadi warning tadi tidak langsung dilakukan. Ya, saya kira saya tidak usah mengatakan lambat atau cepat, tapi yang jelas kita sudah melihat sebenarnya langkah-langkah Kementerian Kesehatan. Menteri Kesehatan sudah mengambil langkah-langkah, Dirjen yang berkaitan dengan itu sudah mengambil langkah-langkah. Kami sendiri KPHI besok mau mengundang Kementerian Kesehatan untuk datang ke kantor kami untuk memberikan penjelasan tentang hal ini secara lengkap. Kementerian Haji juga sudah mengambil langkah-langkah, tetapi sebenarnya sekarang langkah-langkah itu tidak boleh lagi alon-alon asal kelakon. Jadi kita harus sekarang secara konkret kepada penyelenggara umroh ditugaskan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Kemudian yang berkaitan dengan haji, seluruh jamaah yang sudah kelak akan berangkat tahun ini harus sudah mulai secara dini memeriksakan kesehatannya, karena kata Kementerian Kesehatan Saudi, mereka yang mudah terkena ini adalah mereka yang usia muda, kemudian usia lanjut, dan mereka yang memiliki penyakit yang serius, sudah membawa. Oleh karena itu penyakit kronis ya. Ya, kronis. Oleh karena itu tidak boleh tidak ada rekod yang jelas tentang jamaah haji kita. Perlu ada rekod kesehatan. Jadi bukan hanya rekod yang lain, tapi rekod kesehatan. Lengkapi data itu seperti itu ya Pak ya. Dan ketika orang-orang yang kira-kira ancamannya lebih serius harus diberi perhatian secara lebih serius. Misalnya keterangan perintah kepada mereka untuk selalu ngecek kesehatan, perintah kepada mereka untuk pakai masker, tidak boleh lepas. Karena kita ini orang tidak biasa memakai masker ya, pakai sebentar itu sudah bosan itu ya, nggak betah begitu ya. Dan sebagainya. Itu. Baik, saya ke Dokter Nasar dulu. Dokter, ini tadi ya mungkin masih banyak warga yang deg-degan dengan karena anggota keluarga atau mungkin mereka sendiri baru pulang umroh begitu ya. Nah, ini untuk mereka yang baru pulang umroh, kira-kira apa nih langkah yang paling cepat jika memang mereka khawatir dengan kondisi kesehatan setelah dari Tanah Suci? Iya. Sejalan dengan apa yang dikatakan Pak Slamet tadi, yang paling penting itu sebenarnya kita masih punya waktu untuk melakukan preventif. Gitu. Nah, kita kata ini sifat, saya dahului dulu sejenak dengan sifat dari penularan. Sifat dari penularan ini lebih tergantung kepada kontak. Jadi belum bisa dibuktikan dalam ini kan CDC di Amerika itu belum bisa membuktikan bahwa ini murni airborne infection misalnya. Kontaknya maksudnya kontaknya kontak langsung dengan directly dengan closely dengan penderita ataupun yang patut disangka penderita atau keluarganya ini. Nah, kita persempit saudara-saudara kita yang pulang umroh itu patut kita katakan dia kemungkinan kontak. Kalau di sana tuh dibagi atas kategori itu, yang jelas-jelas berpenyakit, yang jelas-jelas berpenyakit, kemudian yang suspek, kemudian yang patut dicurigai suspek dengan kontak itu. Nah, caranya yang paling dini yang bisa kita kerjakan adalah
tentu kita bagi dua ya, secara physically atau secara sistematis. Secara sistematis adalah seperti dikatakan Pak Slamet tadi, kita harus segera melakukan pendataan. Sederhana sebenarnya. Pendataan itu yaitu setiap orang yang pulang umroh. Kita kan komunitas kita ini sekarang ini kan umroh ya Pak. Umroh. Itu dia harus melapor kepada siapa? Sederhana. Di ujung paling di remote areal itu ke puskesmas dan kelurahan. Sederhana sebenarnya. Selesai. Nah, di sana insya Allah kawan-kawan kami anggota ID itu sudah siap dengan tindakan-tindakan preventif. Saya ulang sekali lagi, tindakan-tindakan preventif untuk orang-orang yang katakanlah suspek atau pantas dicurigai suspek kontak. Ini satu hal yang berbeda nih. Baik. Kami nanti akan kembali lagi, Dok, sebelum kami lanjutkan lebih lanjut lagi mengenai hal ini, kita harus break dulu. Jangan kemana-mana, pemirsa, kami akan kembali bersama Anda sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami. Kami masih membahas mengenai ancaman virus MERS bagi kita semua di Indonesia. Baik, kami lanjutkan tadi dengan Dr. Nazar tadi yang berkaitan dengan tadi mereka sebenarnya mudah saja untuk menangani ini, melakukan tindakan preventif tadi ya. Baik, tapi sebelumnya kita angkat telepon dulu dari pemirsa. Selamat malam. Ya, selamat malam. Ini Bambang dari Purwakarta. Silakan Pak Bambang. Ya, mau tanya pada Dr. Nazar. Ya, langsung saja Pak Bambang. Ya, selamat malam Pak Bambang. Ya, ini bagaimana terus tindakan masyarakat? Apakah perlu vaksinasi meningitis, influenza, dan paru-paru atau bagaimana? Terus? Ya, Pak Bambang. Oke, tampaknya terputus ya mengenai tindakan preventif ya. Mungkin juga ini juga dirasakan bagi mereka yang mungkin akan berangkat umroh atau haji begitu tahun ini. Silakan. Baik, mungkin kira-kira bisa tangkap lanjutan pertanyaan Pak Bambang, Mas Bambang ya. Mas Bambang, begini. Ini kita masih belum bisa memberikan vaksinasi, Mas. Karena kita dimanapun, bukan di Indonesia saja, vaksinnya itu belum ada. Itu satu. Kemudian lalu bagaimana masyarakat, terutama kan itu kan kalau nanti akan menimbulkan keresahan. Seperti saya katakan tadi, kalau Mas Bambang dengar bahwa yang paling utama itu adalah kita mendata di unit terkecil lah, di RT mau di RW ada saudara yang pulang dari Arab Saudi, atau apakah dia habis umroh atau habis pekerja atau disangka pulang dari situ, segera melapor, bukan untuk di apa-apakan, tidak, melapor ke pejabat pemerintah terdekat, entah RT atau RW atau kelurahan, lalu kontak dengan puskesmas. Nah, ini yang dipantau. Karena begini, biar Mas Bambang dan masyarakat juga tahu, ini persoalannya adalah apabila ada seseorang yang disangka seperti tadi itu dalam kurun waktu 14 hari masih dia merasa demam saja. Ini kan gejala utamanya ini kan demam, batuk dengan nafas pendek, istilah bahasa Indonesia seperti itu. Nah, demam dengan kategori yang saya katakan tadi itu udah pantas dipantau. Pantas dipantau, lalu petugas kesehatan akan mengambil kesempatan itu. Nah, pencegahan di keluarga sendiri seperti apa? Yang paling penting adalah hindari kontak, bukan hanya kontak fisik, kontak yang sifatnya berasal dari selaput lendir dari mulut dan di tempat lain. Seperti misalnya minuman, gelas, makanan, tempat piring, ya. Nah, kadang-kadang keakraban, mohon maaf, keakraban di keluarga itu satu gelas untuk rame-rame ya, seperti begitu itu, ya. Nah, itu yang dicegah. Kemudian kalau dijelas seperti itu, misalnya, kalau misalnya kita belum terbiasa seperti katakan Pak Slamet tadi, berasa kita memakai masker itu, kenapa kita nggak menggunakan tisu? Itu kawan-kawan atau saudara kita yang disangka terkontak itu tisu, apabila dia bersin, apabila dia batuk atau ingin membuang ludah, ke tisu itu segera dibuang di tempat yang tidak akan cepat kering, yang cepat akan menyebarkan, misalnya di selokan dan sebagainya. Salah satu contoh
cara pencegahan seperti itu. Kalau ditanyakan nanti misalnya pengobatannya seperti apa, memang belum ada obat. Belum ada juga ya. Itu. Ya salah satu cara cegah dahulu, kemudian menjaga kondisi fisik. Baik, iya tadi menarik dengan ungkapan Pak Nasir tadi mengenai preventifnya begitu ya Pak Slamet. Sebetulnya ini kan untuk mereka yang baru kembali umroh ini mudah saja karena semuanya melapor ke Kementerian Agama kan, yang artinya sebetulnya kalau Kementerian Agama memberikan segera perintah begitu untuk melaporkan sesiapa saja yang pulang dari sana begitu dan bekerjasama dengan puskesmas seperti itu juga sebenarnya ini bisa mudah dilakukan untuk melakukan tindakan preventif dari masyarakat. Iya, saya kira para penyelenggara umroh itu yang melihat ada persoalan ini, mereka sekarang harus menambah tanggung jawab pengelolaan umrohnya, yaitu memberi perhatian kepada jamaah umroh sejak dari sana sampai kepulangannya. Di sana misalnya setiap jamaah umroh itu ada tur tertentu yang misalnya ke Jabal Rahmah, ke Uhud. Yang di sana itu biasanya ada acara naik onta. Nah itu ya, yang juga di. Ya, padahal onta itu adalah diduga menjadi sumber utama ya. Perantara. Kemudian juga waktu haji. Waktu haji juga banyak jamaah yang datang ke pasar onta atau tempat penyembelihan onta atau kambing, binatang di situ karena mereka ingin tahu lah bagaimana pasar onta di sana. Nah itu mesti harus dirubah jadwalnya. Jangan lagi datang ke tempat-tempat seperti itu karena pemerintah Saudi sudah mengatakan tempat-tempat itu adalah tempat-tempat yang rawan untuk kejangkitan MERS ini. Nah yang lain saya kira untuk jamaah haji sendiri ke depan saya ingin menganjurkan pemerintah itu baik Kementerian Kesehatan maupun Kementerian Agama membuat satgas khusus tentang hal ini. Tugasnya Pak untuk satgas ini? Ya, yang pertama adalah persiapan untuk mempersiapkan rumah sakit atau klinik-klinik atau tempat-tempat tertentu untuk menampung mereka yang suspek ini. Itu yang benar. Yang kedua adalah untuk memberikan penerangan tentang masalah ini secara jelas kepada masyarakat. Termasuk di dalamnya adalah membekali misalnya hal-hal yang diperlukan untuk itu, misalnya tentang ini atau obat-obat tertentu dan sebagainya. Saya bukan dokter ya, jadi saya tidak tahu. Siapa tahu ada obat yang perlu dibekalkan kepada mereka. Terus diberikan juga keterangan yang jelas mengenai orang dicurigai menderita MERS ini seperti apa yang tadi dikatakan selama 14 hari ya, dari mulai demam, lalu batuk disertai dengan nafas yang pendek-pendek. Nah itu diberi keterangan kepada masyarakat dan diberitahu kepada masyarakat kalau ketemu hal ini, maka ketika di Saudi jangan ragu untuk datang ke klinik di Saudi. Atau kalau di rombongan ada rombongan, jangan ragu tanya pada bagian kesehatan. Kalau di haji itu lebih mudah lagi kan, di haji ada di rombongan itu pasti ada dokter. Nah itu yang harus dilakukan dari pemerintah. Menurut saya sejak sekarang harus menangani itu secara serius. Saya menyebutnya perlu ada satgas atau tim khusus yang menangani masalah ini. Artinya selama ini hanya sebatas himbauan saja, belum ada langkah-langkah nyata menurut pengamatan Pak Slamet. Karena mungkin belum. Ya kan kita ini itu kalau belum banjir kan tidak perlu. Ya, jangan sampai ada korban lagi begitu baru akhirnya baru serius untuk menangani hal ini. Baik, kita akan kembali lagi bersama Anda pemirsa setelah pariwara. Jangan kemana-mana, Jak TV kembali bersama Anda. Masih bersama kami. Baik, saya ingin tanya ke Dr. Nasir mengenai ancaman virus MERS ini ketika nanti musim haji tiba. Ada jutaan jemaah yang berkumpul dari berbagai penjuru dunia dan nanti memang jika nanti memang terjadi, ya semoga tidak terjadi ya, ini kontak seperti ini dan membawa masing-masing ke pulang negara, ini artinya ancaman yang sangat mengerikan bagi kita semua. Iya. Yang pertama itu tadi, saya masih tetap menganut konsep preventif itu, mumpung ada waktu. Pendidikan sederhana tentang penyakit menular yang satu ini misalnya kepada jamaah, apakah sambil melakukan latihan-latihan menunaikan ritual haji dan segala macam, tapi yang jelas adalah bahwa mereka diberitahu penyakitnya itu seperti ini.
Gejalanya itu dengan panas, lalu batuk dan sesak. Lalu kayak kalau misalnya di anu nanti di haji nanti kan minimal tuh ada 3 petugas kesehatannya, 2 paramediknya, 1 dokternya per 1 kloter. Oke, Nah tidak ragu-ragu itu untuk mereka pasti sudah diri ya. dibekali. Nah, yang penting tuh kadang-kadang kita gini, ini mohon maaf, jamaah kita kadang-kadang sungkan melaporkan keadaannya, kan gitu ya, Pak Slamet ya, sungkan bercerita tentang anunya, apalagi dia udah membekali obatnya masing-masing. Enggak. Jadi yang paling penting tuh komunikasi itu tidak boleh terputus. Selain dia dibekali, lalu satu lagi, karena begini, kontak itu adalah kontak langsung nih penyebarannya ini. Nah di sini untung dan ruginya, ada untung dan ada ruginya dalam satu komunitas yang kelompoknya sekian banyak. Jadi penting pimpinan kloter itu benar-benar harus tegas, dokternya harus disiplin, mengawasi langsung begitu ya, para jamaah yang sangat heterogen itu. Jadi memang ada sistem yang mesti mengatur itu. Baik, Pak Slamet, apa juga mengenai sistem ini? Tadi kan dikatakan ada 3 kelompok yang rawan, yang terlalu muda, yang lanjut usia dan juga memiliki penyakit kronik. Dan kita tahu bahwa mereka yang berangkat untuk haji itu memiliki waiting list yang cukup panjang sampai 10 tahun bahkan begitu ya. Nah ini mungkin pilihan yang sulit bagi mereka yang termasuk 3 golongan ini begitu. Apakah harus membatalkan atau mungkin menunda untuk berikutnya, seperti itu? Saran dari Anda? Ya, memang itu yang jadi masalah. Orang sudah sepuh ya, sudah nunggu 7 tahun, mau berangkat sekarang, ada ancaman ini ya. Tiba-tiba karena Anda sudah manula, Anda sangat rawan untuk dan mudah terjangkit ini. Lalu diperhatikan. Jadi kami masih mau mendiskusikan itu. Apabila memang ya kerawanan ini itu bisa diatasi dengan katakanlah tindakan 3 preventif yang dikatakan oleh Pak Dr. Nazar tadi, itu saya kira kita tidak perlu melakukan pembatasan itu. Karena pada dasarnya ya orang meninggal karena penyakit itu pada dasarnya bisa tua bisa muda. Jadi oleh karena itu kalau menurut saya tim kesehatan khususnya para dokter ID lah misalnya, tolonglah membuat semacam seminar. Apakah betul bahwa kalau usianya sudah tua ya itu sangat rentan dengan ini, atau apakah ya sampai mana bisa ditolerir begitu untuk tetap berangkat haji? Kenyataannya seringkali ya ketika kita bicara ada suatu wabah tertentu, tidak tentu itu pada sesuatu orang-orang yang tua. Dan perkara orang pergi haji lalu di Saudi itu sedang ada wabah, kalau kita belajar sejarah perhajian sejak abad 18 sampai sekarang, memang ada waktu yang selalu seperti itu. Pernah misalnya pemerintah Hindia Belanda melarang orang haji karena ada pes, wabah pes di sana. Itu di mana-mana bergelimbangan orang meninggal dan sebagainya. Nah, tetapi di waktu yang sekarang yang modern ini, di mana segala sesuatu itu bisa direkayasa, termasuk untuk sehat itu bisa direkayasa, misalnya dengan hidup bersih, punya kelumintuan untuk cek dokter, punya rekod kedokteran yang bagus dan sebagainya. Kemudian kita nanti nasihati dia, kalau mau megang sesuatu ya pakai, kemudian bersihkan tangan, kemudian ketika berkerumun di misalnya sedang tawaf maupun di sa'i, itu mereka harus disiplin gunakan masker ini. Maka saya kira akan ada pengurangannya. Saya juga masih sedang mendiskusikan dengan teman-teman. Artinya masih ada waktu gitu ya untuk melakukan tindakan-tindakan preventif supaya jangan sampai dijudge terlalu dini bahwa anak usia balik yang muda sekali atau yang punya penyakit kronis atau yang manula itu sudah tidak boleh berangkat itu jangan dulu. Jadi mari kita diskusikan dulu, termasuk apakah ada usaha-usaha untuk ke arah itu, termasuk katakanlah misalnya penempatannya di sana dan sebagainya. Terus pengurangan acara-acara yang sunnah, yang tidak wajib itu. Yang pergi ke tempat-tempat tidak wajib sehingga lelah
sehingga mengurangi daya tahan dan sebagainya. Itu yang harus dibicarakan sekarang, saya kira. Oke, baik. Terima kasih Pak Slamet Effendi dan juga dengan Dr. Nazar. Semoga ini juga diperhatikan terutama Kementerian Kesehatan dan juga Kementerian Agama yang saat ini yang memiliki peran sangat besar saat ini seharusnya begitu ya. Dan ya jelang Pilpres begitu kayaknya tampaknya ini jadi semacam seperti terabaikan, mungkin seperti itu. Kita tadi sampai Pak Slamet mudah-mudahan tidak lah, kurang melakukan tindakan preventif. Terima kasih bersama kami dan juga pemirsa masih bersama kami dalam Ada Apa Berita